Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu letaknya hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan melangkah kaki kita untuk melaksanakan amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita selama yang kita lakukan menjadikan satu wasilah kita semua bisa menggapai ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kemarin kita sudah memasuki rukun salat yang sudah dibahas alhamdulillah. Kemarin tentang masalah lafaz takbir, kemudian masalah doa iftitah, kemudian masalah pembacaan bismillah dalam surah Al-Fatihah. Dan insyaallah untuk pagi ini kita akan membahas tentang yaitu bacaan Fatihah atau surat yang dibacakan ketika kita melaksanakan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamatihi wa nabi ashabihi. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ittafaqa sepakat para ulama al-ulama ala annahu la tajuzu salatun bi ghairi qiraatin la amdan wa la sahwan, bahwasanya tidak sah salat kalau misalnya tidak ada bacaan Al-Qur'an di dalam salat, baik Fatihah, Ummul Kitab atau surat yang lain. La amdan wa la sahwan, apakah itu dengan sengaja atau lupa. Misalnya lupa, tetap aja itu tidak sah. Itu sepakat para ulama. Illa syai'an, kecuali satu perkara yang diriwayatkan an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya itu Umar salat, melaksanakan salat itu Umar panasil qiraah, kemudian Umar itu lupa, pernah melaksanakan salat tapi lupa membaca Al-Qur'an. Faqila lahu fi dzalika, kemudian diceritakan kepada Umar, faqala kaifa kana ruku' wa sujud. Diceritakan kepada baginda Rasul bagaimana ruku dan sujudnya kepada Umar tadi. Faqila, maka diceritakan kembali, hasan, sempurna kalau ruku sujudnya. Faqala, kata itu Umar, la ba'sa idzan huwa hadits qaribun indahu. Namun tidak apa-apa, sempurna maksudnya tidak sah, kata Umar, walaupun lupa bacaan surat. Namun hadis ini hadis berupa gharib, menunjukkan para alim ulama fuqaha. Walau Malik fi mautihi bi ba'di riwayatin, kata Imam Malik dalam kitab Muwaffa'nya ada satu riwayat, wala syai'an ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu la yaqra'a fi shalatis sirri wa annahu, sesungguhnya itu Ibnu Abbas pernah tidak membacakan surat atau Al-Qur'anul Karim dalam sholat siri. Sholat siri itu apa? Duhur dan asar, siriyah. Wa namu, dan sesungguhnya itu Abbas bersabda, membaca siapa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW fi sholawati wasakati fi ukhra, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat yang mana sholat itu tidak membaca wa ukhra di rakaat yang akhir. Pada qarahu, kemudian kami pun membaca bima dalam perkara qara'a yang dibacakan oleh baginda Rasul, wa nasikat bima sakata, kemudian diam atau tidak membaca dalam perkara yang Rasul pun diam. Kemudian wasuila, dan ditanya itu Ibnu Abbas, hafidhuri wa asikiroan. Jadi Ibnu Abbas itu dulu pernah ikut sholat dan Rasul pun itu melaksanakan ibadah sholat, pernah diam tidak membaca surat. Kami pun mengikuti membaca surat dalam satu rakaat dan rakaat yang akhirnya tidak. Dan ditanya Ibnu Abbas, hafidhuri wa asikiroan, apakah Rasulullah SAW itu melaksanakan zuhur atau sholat dan asar bacaannya ketika
di rakaat yang 2 pertama itu membaca umul kitab dan surat, dan 2 rakaat yang lainnya tidak membaca surat. Fakadu dan Hasan Pakola kata itu Ibnu Abbas lah bukan. Wa khadal jumhur bi hadis Hubab, dan jumhur ulama mengambil dari hadis Hubab. Annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda Rasulullah karena bukti Rasulullah itu yang roh biduri wal asr, bahwa Rasulullah itu membaca Al-Quran dalam sholat duhur dan asar. Kila babi ayi singkutum tu'rafuna dzalik. Bagaimana itu mengetahuinya kamu ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran atau surat itu ketika sholat duhur dan asar? Kata itu Ibnu Abbas, qala bi'idrabil lihayyitiha, dengan gerakan dubunya, dengan gerakan dubunya. Jadi kelihatan beliau membaca Al-Quran Al-Karim ketika sholat duhur dan asar di surat yang lain. Wa ta'alikul kufiyyun bi hadits Ibnu Abbas. Dalam hal ini ulama-ulama Kufah masalah hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan tadi, bitarkil wujubil qiraah fi raqatainil akhiratain minas shalah listiwa'i sholatil jahri wa siri bi sukutin Nabi sallallahu alaihi wasallam hataini raqataini. Maksudnya kata ulama Kufah dari hadis Ibnu Abbas tadi meninggalkan wajibnya, bahasanya wajib dia wajib membaca surat yang lain di rakaat 2 yang akhir, terutama yang 4 rakaat ya. Sama saja dia seperti apakah mau sholat jahar atau sholat siri. Sholat jahar seperti sholat isya, kalau yang siri itu tadi duhur asar. Fisikutin Nabi SAW di diamnya baginda Rasulullah ketika ketika itu 2 rakaat yang tadi kayak yang akhir yang 2. Jadi intinya diambil kesimpulan rakaat 2 pertama itu Rasul membaca umul kitab, Fatihah dan surat yang tadi, yang akhirnya tidak, menurut hadis Ibnu Abbas. Wa khatalaku, dan berbeda pendapat para alim ulama fil qiraatil wajibah, tentang bacaan yang wajib di sholat ketika sholat. Faro'at ba'daun anal wajibah min dalika umil Qur'an liman hafidhahu. Sebagian ulama ada yang memandang hukum wajib bagi membaca terutama Fatihah itu bagi orang yang hafal umul Quran, atau Fatihah wajib bukunya bagi yang hafal. Tentang hadis tersebut memandang begitu. Wa anna ma'anaha laisa fi waqiha, seandainya selain dari umul Quran atau surah Fatihah itu tidak wajib hukumnya, namun ditetapkan waktunya, jadi menyesuaikan. Seandainya waktunya tidak pas, ambil saja surah Fatihahnya saja yang wajib. Sebagian ulama memandang begitu, jadi tidak membaca surat yang lain. Sebagian ulama. Wa min haulai man aujahu fi kulli raqatin, dan sebagian ulama pun ada yang mewajibkan hukumnya tentang surah Fatihah itu fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Kalau 4 rakaat ya semuanya pakai Fatihah. Itu sebagian ulama memandang gitu. Wa minhum man aujaba bi aksari sholat, dan sebagian ulama pun mewajibkan tentang umil Quran dengan kebanyakan sholat, maksudnya yang waktunya lama. Wa minhum man aujaba bi nisfi sholat. Ada juga sebagian ulama yang tadi dia mengambil dalam hati setengahnya dari sholat. Kalau yang 4 rakaat 2 rakaat, kalau misalnya yang 3 rakaat ya 2 rakaatnya mengambil bacaan Al-Quran atau surat yang lain. Wa minhum man awjab qira'ati minas shalah. Ada juga sebagian ulama mengambil kewajiban itu dalam 1 rakaat saja, mengambil bacaan suratnya, yang sisanya tidak membaca surat Al-Quranul Karim atau surat yang lain. Wa bi aula qala Asy-Syafi'i, yang awam itu pandangan dari Imam Asy-Syafi'i yang tadi Imam Syafi'i tetap kalau misalnya 4 rakaat, 2 rakaat pertama yaitu membaca Al-Quran, Fatihah dan surat, dan yang rakaat akhirnya yaitu tidak membaca surat yang lain. Wa hiya asyharu riwayati an Malik, yang diambil oleh Imam Syafi'i itu yaitu riwayat yang begitu terkenal terutama
pertama dari jalur Imam Malik. Wa qad ruwiya anhu annahu inna qara'aha bi raka'atayn rabi'iyah ajza'ahu, yang mana Imam Malik pernah meriwayatkan yaitu membaca terutama Ummul Quran itu kalau misalnya bangsa 4 rakaat beliau membaca 2 rakaat itu sudah cukup. Ini Ummul Quran, ada yang begitu ya, jadi Fatihahnya cukup dalam 2 rakaat, ada yang mengambil begitu. Jadi tidak semuanya ada. Jadi 4 rakaat 2 rakaat membaca Fatihah, sisanya tidak, yaitu dengan ada tasbih, ada yang lain. Wa amman ra'ana tajzu'u bi raka'atin, ada juga yang mengambil sesungguhnya Ummul Quran atau Fatihah itu cukup 1 rakaat saja, yaitu wa min Hasan Bisri wa kasmi fuqahal Basrah, yaitu pandangan Hasan Imam Al-Bisri dan kebanyakan ulama fikih dari bangsa Basrah. Wa Abu Hanifah qalu wajaba indau innama huwa qiraatul Quran ai atiyatu ittafaqas am taqra'a. Kalau dari pandangan Imam Abu Hanifah wajib bahwasanya apa? Itu membaca Al-Qur'an, satu ayat yang dibacanya yaitu surat yang dihafal. Wa hadau ashabuhu, ada juga salah satu dari sahabat Abu Hanifah bidzalika salah satu ayatin qasar atau ayatin tawilah misal ayatin dair, ya minimal 3 ayat ya di surat yang itu, minimal 3 ayat terbaca, terutama ini contohnya seperti ayat tentang hutang piutang katanya. Minimal yang pendek itu 3 ayat, baik pun sholat yang pendek atau sholat yang panjang, rakaatnya yang pendek atau rakaat yang panjang, minimal lah dari sebagian sahabat Abu Hanifah. Wa ada fi raka'ataini awwalin, dan dia menunjukkan bahwa 2 rakaat pertama tadi, 2 rakaat pertama itu sudah surah Fatihah. Pandangan dari sahabat Abu Hanifah minimal 3 ayat, yaitu surah Qul. Surah Qul itu yang suka pakai Qul itu sebetulnya dari sahabat siapa? Abu Hanifah, tapi enggak apa-apa ya. Intinya mah kadang-kadang kalau sekarang bagus kan dulu itu panjang-panjang ayatnya. Kalau sekarang kan ada hadis yang lain. Di kalau kita menjadi imam, dilihatlah, pandang dulu makmum, jangan sampai kita memakai ayat surat yang panjang tapi makmum tidak kelop. Itu juga bisa sedikitnya bukan batal sholat tapi kurang kesempurnaan gitu ya. Makanya saya menyesuaikan dengan makmum. Tapi kalau makmumnya udah biasa ayat-ayat panjang, surat-surat panjang, lebih baik yang panjang, karena itu tradisi dari dulu gitu kan. Seperti ulama fuqaha itu, apalagi Imam Syafi'i itu ada nanti di bawahnya paling sedikit rakaat pertama itu 30 ayat, rakaat kedua 15 ayat dulu ya, karena itu kerasa nikmatnya ibadah. Kalau sekarang ada yang mohon maaf suka ada sebagian itu karena pikirannya ingin terburu-buru dengan aktivitas, kadang sholat pun menjadi rusuh ya. Itu sebagian. Makanya kalau dia sekarang ada istilah menyesuaikan kalau jadi imam, kecuali jadi mumpari. Kalau mumpari itu bagusnya ayat-ayat yang panjang. Kalau sendirian itu kan tidak memadaratkan kepada yang lain. Terus masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah bacaan Al-Quran terutama dalam sholat, itu diantaranya ada hadis yaitu hadis yang semuanya dari Imam Hurairah, yang mana anna rajulan dakhala al-masjid fasalla summa jaa fasalima, yang mana ada seorang rajul datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian datang memberikan salam ala Nabi kepada baginda Rasul. Kemudian Rasul membalas alaihi Nabi sallallahu wa qala, kata baginda Rasul, irji, kembalilah, wasolli, dan melaksanakan sholat. Innaka lam tusalli, sungguhnya kamu itu tidak melaksanakan sholat, yang dosa tadi. Wasolat semuanya famar birujuk, kemudian Rasul pun menyuruh kembali kepada si rajul tadi sampai 3 kali balikan. Suruh apa? Melaksanakan ibadah sholat. Faqala, kata itu si rajul, walladzi, demi bahasaka yang mengutusmu bil haqi, dengan kebenaran, ma'asana, saya tidak mampu lagi untuk mengerjakan yang lebih bagus. Sampai 3 kali dia melaksanakan sholat. Baru selain yang terakhir tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian menjawab, idza kuntum ila sholat,
ketika kalian melaksanakan ibadah sholat pasti wudu, sempurnakan wudu, sumastaqbil kiblat, kemudian menghadap kiblat, maka baru melaksanakan takbiratul ihram atau membaca takbir, summa qara ma tayassara kemudian kamu bacalah ayat yang mudah bagimu minal Quran dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang rojo tadi itu tidak membaca Al-Quranul Karim yang lain gitu ketika melaksanaan sholat. Sumaka kemudian ruku hatta tatma'inna rokian, sehingga rukumu itu merasa tumaninah tenang. Sumarfa kemudian kamu bangkit hatta ta'tadila qaiman, luruskan berdiri kembali. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu sujud dengan merasakan tumaninah tenang sujudnya. Sumarfa kemudian bangkit dari sujud hatta tabina jalisan, kemudian kamu merasa tenang ketika diam antara dua sujud. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu sujud kembali dengan merasakan tenang sujud. Sumarfa hatta tastawiya qa'idan, kemudian kamu bangkit dan berdiri kembali setegak-tegaknya. Itu hadis tentang apa harusnya ada bacaan Al-Qur'anul Karim atau surat yang dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Ada selainnya, man sholat sholatan la yaqra'u fiha bi umil Qur'an fa yakhidah salasan. Ini masalah penekanan terutama untuk surah Fatihah itu. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah sholat tidak membaca surah Fatihah, maka dia sholatnya kurang, tidak itu kurang sempurna. Bahaya tidak, sehingga 3 kali Rasul mengatakan kurang sempurna. Kalau misalnya tidak, terutama tidak ada apa bacaan surah Al-Fatihah, sehingga mengambil dalam yang lainnya wa mutibun aja bil gabis seperti rakatin wa bil seperti aurati bidomrin wa dalika, ini lumayan panjang ini. Kemudian wa hadza intima bi aini huwa alladhi asra Hanifah yaitu qira'ah bi ba'di shalah. Jadi pandangan dari Abu Hanifah tetap dari sebagian saya itu meninggalkan bacaan, yaitu bacaan terutama ada pada itu tidak membaca Ummul Quran, tidak membaca Fatihah, sehingga ketika pelaksanaan berjamaah itu cukup dengan mendengarkan imam. Ada dari jalur Abu Hanifah ani fi rakaatil akhiratain, yang dimaksud saya bacaan rakaat yang akhir 2 itu, tapi sebagian ulama dari awal saja dia itu tidak tidak membaca surah Fatihah. Waqtara Malik ayat rafikatil awwalin min rubi'a wal hamdi was surah. Kalau Imam Malik tetap di rakaat kedua itu awal dari bangsa 4 rakaat itu membaca hamdalah dan baca surah Fatihah was surah dengan surah dan akhirnya bil hamdi faqat. Kalau dalam misalnya 4 rakaat 2 rakaat yang terakhirnya cukup dengan Fatihah saja. Fataro Asyafi'i antara bi arba'in min adri bil hamdi was surah ila surah al-mutaqal bi awalin ataupun atur. Tetap sama, Imam Syafi'i pun mengikuti Imam Malik. Kalau misalnya bangsa 4 tadi yang sudah disebutkan, rakaat kedua pertama membaca Fatihah dan surat, sisanya tidak membaca surat, cukup dengan surah Fatihah saja, surah Al-Fatihah saja. Itu dari Imam Malik. Imam Syafi'i pun mengambil begitu. Kalau yang tidak tadi cuma mendengarkan imam, itu dari jalur Imam Abu Hanifah. Maka barangkali ada pertanyaan. Ya. Apakah dalam ada juga yang ngasih tahu ya, artinya ketika kita sholat ada satu bacaan tambahan dia. Ya. Ada itu dari Al-Fatihah sampai itu sudah ada aturan itu. Tapi ada yang memberitahu lagi ketika misalnya Anda sujud ada satu bacaan lagi, apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya boleh, karena itu Allahumma junna mahroja itu katanya silakan baca setelah baca sudah akhir sujud itu. Ya, tambahan akhir sujud ya betul. Itu apa boleh ditambahkan karena tidak ada dia tidak sesuai hadisnya itu. Sholat kan ada aturan itu bacanya itu terus ada tambahan itu boleh kan? Ada, itu dari dalam kitab Azkar. Emang secara hadis itu motivasinya tidak ada ya, hadis secara ininya. Namun beliau para alim ulama, bukan ulama sekarang tapi maksudnya ulama itba'ut tabi'in ya, itba'ut tabi'in, maksud ulama dahulu terutama yaitu yang pengarang kitab Azkar An-Nawawi. Beliau menganjurkan ketika akhir sujud itu yaitu dengan maksudnya ada tambahan doa. Yang bertekadkan hadisnya paling itu ketika bila yaitu ada benar dengar telapak kakinya itu disut
surga. Karena itu kan beliau kan melaksanakan sholat apa? Syukril wudu. Paling itu untuk pedomannya. Syukril wudu karena Rasul tidak melaksanakan, tidak melarang, cuma beliau diam saja. Namun beliau terdengar telapak si Salman itu ada di surga. Beliau amaliannya itu sudah melaksanakan sholat sunnah syukril wudu. Maka ulama tersebut berpedoman kepada hadis tersebut gitu. Menambahkan itu pun doa baik gitu, terutama untuk pengen mati. Karena paling ada di kedua hadis yang tentang nanti ada ya masalah sujud terakhir, karena disuruh lama, dan di situ Rasul pun mengatakan berdoalah. Itu ada hadisnya nanti ya, masalah yang sujud terakhir ada masalah itu. Kalau untuk tambahan doanya itu masalah itu rujuknya hadis yang tadi masalah Bilal itu, masalah doanya. Kalau untuk penyembuhan sujudnya ada, terutama ketika sujud terakhir. Ya, gimana yang lain? Kalau setelah baca Al-Fatihah, Ya. kan baca ayat lain. Ganti baca ayat lain, kita baca Al-Fatihah lagi bisa? Maksudnya terus diulangi Fatihah. Kita ganti ayat lain, kita baca Al-Fatihah. Memang jarang orang lakukan, tapi apa dibolehkan? Kan cukup sekali. Ya. Yang itu ayatnya kita ganti, tapi baca Al-Fatihah lagi ayatnya. Kita nggak baca ayat lain, tapi kita baca Al-Fatihah. Itu namanya israf. Israf itu kelebihan, orang lebih-lebihan itu ya, namanya israf. Makanya kalau ganti daripada kita baca ayat lain, ini karena senang sama Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. cukup sekali saja, nggak pakai surat yang lain, karena ya, terutama dari saya yang mewajibkan itu Fatihah. Surat yang lain sunnah, mau dibaca enggak tidak apa-apa. Kan lebih dianjurkan dari Imam Syafi'i itu, yaitu lebih dianjurkan 2 rakaat. Yang pertama itu baik misalnya seperti kondisi kau subuh udah pas ya keduanya, terutama yang bangsa 3 dan bangsa 4. 2 rakaat pertama tersebut ditekankan untuk membaca surat yang lain. Dimana yang tadi 2 kali baca surat Fatihah isrof namanya. Wallahu ya la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi maksudnya berlebih-lebihan. Itu mungkin. Tapi nggak batal. Tidak batal sholatnya mah. Kalau misalkan ya itu lebih-lebihan. Isrof namanya. Gitu. Mungkin. Itu maksudnya ketika imam membaca surah Al-Fatihah, kita sebagai makmum membaca kan gitu ya? Itu gimana? Atau kita yang sendiri baca 2 kali Fatihah? Ya kita sendiri. Kalau misalnya jadi imam kan, kita imam mungkin emang jarang orang, tapi dibolehkan tidak maksudnya di sana. Sebagai Al-Fatihah, jadi mengganti ayat lagi baca Al-Fatihah aja lagi. Boleh, namun termasuk golongan isrof saja. Ya tidak membatalkan. Ya, namun tergolongkan isrof. Isrof itu yaitu orang yang lebih-lebihan, dan ulama pun tidak menganjurkan. Ketika para ulama fuqaha tidak menganjurkan, ya lebih baiknya kita tidak boleh gitu. Tidak ada anjurannya gitu. Kalau untuk masalah membatalkan, tidak membatalkan, kan kurang sempurna. Isrof saja masuk golongan orang yang ya itu melebih-lebihi lah. Nah kalau misalnya kasus jadi makmum, yaitu kalau dari Imam Syafi'i itu pertama mendengarkan. Nantinya ada ketika makmum berjamaah, jadi makmum mendengarkan dulu imam beres Fatihah, beliau membaca surat, kita baca Fatihah. Ya kalau jadi makmum. Gitu. Jadi bukan 2 kali, cuma kita baca sekali. Yang pertama itu kita mendengarkan imam, maka dari situ kita tahu kita mengimami kepada supir yang baik atau yang jelek. Gitu. Gimana yang lain? Saya suka dengar juga Ustaz, kalau habis Al-Fatihah Ustaz berdoa Rabbi firli warhamni. Nah ini makmum itu sebetulnya harus menunggu aminnya itu, harus kan sekarang ada yang begitu amin langsung, dan saya tambahin ada lagi yang teman juga ada yang menunggu, memang katanya harus amin itu harus menunggu
kira-kira cukup satu kalimat yang doa itu gitu. Ya bagusnya mah kalau pada maunya pada tahu ya. Iya. Bagusnya mah gitu. Jadi mendengarkan dulu doa baru sempurna dijawab dengan bahasa amin. Itu kan pernah pergerakan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Nah itu doa itu Rasul malaikat Jibril mendoakan tersebut kata baginda Rasul amin. Jadi ada penjedaan. Bagusnya mah gitu. Ada penjedaan dulu, jangan langsung disambung. Sebetulnya udah walatoleh pun itu udah doa. Kita pun tidak mau tergolongkan orang yang sesat kan. Walatoleh itu kan lebih dijadikan ditambahkan dengan kalimat Rabbi firli ya. Jadi semuanya kalau doanya malah tuntas doanya baru kita aminkan. Bagusnya kalau yang udah paham pasti beliau itu menunggu dulu yang memang, tapi karena adat ya kadang suka jarang ini paham, suka ditembak langsung sudah walatoleh itu langsung amin. Bagusnya mah bereskan dulu dengan baru kita dengan bereskan doa baru itu. Makanya bagi yang paham kita kan mengkaji sekarang, bagusnya kita dengarkan dulu walaupun kita agak telat aminnya itu bagusnya. Itu bagus ya, harusnya dibereskan dulu doa baru dijawab. Mungkin itu baik. Gimana? Ya. Kalau sholat wajib kan kita wajib baca kita ya setelah tanda kurikulum kita. Nah, cuman untuk sholat sunnah kita wajib kan? Nah itu untuk sholat sunat ada yang lain nanti. Sholat sunat itu tidak. Ya kalau bisa, kalau terutama ada sholat sunat yang khusus ya, seperti sholat sunat tasbih itu kan tidak ada doa iftitah. Makanya untuk sholat sunat terutama qobliyah ba'diyah itu kembali kepada diri kita. Kalau seandainya kita ingin kesempurnaan doa, intinya semuanya kebaca nggak apa. Tapi seandainya kalau misalnya mengambil karena waktu darurat, ambil saja yang wajibnya yaitu surah Fatihah dari jalur saya. Jadi cukup dengan surah Fatihah pun, tidak memakai surat yang lain, terutama sholat sunat itu cukup. Bahasanya al-jazam cukup gitu ya. Ngambil yang wajibnya. Pengen penyempurnaan doanya bagus, dan kita Fatihah surat itu bagus. Jadi kita mengambil kepada waktu terutama qobliyah ba'diyah. Kalau misalnya sholat sunat yang lain, kalau sunat yang lain itu kan ada doa khusus, terutama sholat sunat tasbih, itu kan semuanya dirobah. Dalam arti kita itu tidak ada kalau sunat yang lain. Seperti sholat jenazah itu kan tidak ada ya. Ini terutama untuk qobliyah ba'diyah ya. Qobliyah ba'diyah itu kembali kepada kita. Dengan Fatihah pun cukup. Ya, dengan surat yang bagus. Gimana? Cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa mengamalkannya, terutama menjadi syafaat penolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.